Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku kelas 10 MAN 1 Nganjuk? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan membahas tentang macam-macam strategi dalam negosiasi. Yuk, langsung saja kita bahas. Perundingan dalam negosiasi akan menghasilkan 4 hal yang dikenal sebagai 4 strategi dalam negosiasi. 4 strategi tersebut yang pertama adalah win-win atau menang-menang. Yang kedua adalah win-lose atau menang kalah. Yang ketiga adalah lose-win atau kalah menang. Dan yang keempat adalah lose-lose atau kalah-kalah. Berikut penjelasannya. Yang pertama strategi win-win merupakan negosiasi yang lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak untuk menghasilkan kesepakatan. Negosiasi ini pihak pertama akan menang dan pihak kedua akan menang. Dalam jenis negosiasi ini yang menguntungkan kedua belah pihak, sehingga banyak orang yang selalu bernegosiasi untuk mendapatkan keinginan kedua belah pihak. Kelebihan strategi negosiasi win-win adalah satu sisi sama-sama butuh, otomatis kedua belah pihak berupaya untuk cepat menyelesaikan masalahnya. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena membutuhkan perundingan yang lebih alot dari biasanya. Contoh negosiasi win-win, Indonesia sebagai penghasil teh 5 besar dunia dan Indonesia mengekspor tehnya ke Jepang karena di Jepang terdapat ritual minum teh. Berarti kedua belah pihak saling diuntungkan ya. Indonesia punya teh yang berkualitas sedangkan Jepang butuh ritual minum teh. Yang berikutnya adalah strategi win-lose. Pihak pertama akan menang dan pihak kedua akan kalah. Negosiasi ini hanya membuat satu pihak saja yang menang dan pihak lain akan dirugikan. Strategi win merupakan pihak yang dibutuhkan. Dalam hal ini, pihak win menghalalkan segala cara sehingga lawan tidak mendapatkan apa-apa. Contoh negosiasi strategi win-lose. Saat ini banyak perusahaan menggunakan sistem kontrak dengan pegawainya karena perusahaan tidak mau rugi untuk memenuhi tunjangan-tunjangan dan karyawan hanya diberi gaji pokok saja. Dalam hal ini, karyawan adalah pihak yang kalah dan perusahaan merupakan pihak yang menang. Berikutnya merupakan strategi lose-win. Strategi ini merupakan kebalikan dari strategi sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah win-lose, strategi ini adalah lose-win. Merupakan negosiasi di mana pihak pertama akan kalah dan pihak kedua akan menang. Pada strategi ini, kita berada pada pihak yang kalah. Oleh karena itu, tugas kita hanya bisa berakomodasi dari pihak win. Kita kalah tapi masih memiliki sedikit kemenangan. Contoh strategi lose-win adalah menjual barang terpaksa dengan harga lebih murah dari harga umum karena sedang sangat butuh uang. Contoh, ada seseorang yang sedang membutuhkan biaya besar untuk biaya rumah sakit misalnya, terpaksa menjual motor yang harusnya harga 15 juta dijual dengan harga 13 juta karena memang butuh cepat untuk biaya pembayaran rumah sakit. Berarti kita sebagai penjual itu justru kalah dan mereka sebagai pembeli adalah pihak yang menang. Yang keempat merupakan strategi negosiasi lose-lose. Merupakan strategi di mana pihak pertama dan pihak kedua akan kalah atau tidak mendapatkan keinginan masing-masing sehingga negosiasi ini merugikan. Pihak yang sama-sama kalah dari kedua pihak ini sepakat sama untuk tidak sepakat. Saya ulangi, sepakat sama-sama untuk tidak sepakat. Strategi ini biasanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar jika diteruskan. Contoh, strategi lose-lose dalam perang Irak-Iran. Yang namanya perang dipastikan pasti diinginkan adalah kemenangan. Namun, kedua belah pihak telah mengalami kekalahan dan kerugian yang amat besar. Maka mereka bersepakat untuk damai guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi jika diteruskan. Begitu anak-anak ya. Presensi hari ini setiap siswa mencari satu contoh strategi negosiasi boleh dari buku atau internet, namun dikemas menggunakan bahasanya sendiri.
Satu kelas dibagi 4 kelompok berdasarkan urutan presensi. Tentukan sesuai dengan jumlah siswa di kelas kalian ya. Contoh, jika jumlah siswa di kelasmu ada 32 siswa, maka pembagiannya sebagai berikut. Presensi 1-8 tentang strategi win-win, presensi 9-16 tentang strategi win-lose, presensi 17-24 strategi lose-win, dan presensi 24-32 strategi lose-lose. Bacakan dalam bentuk voice note, saya tunggu sampai dengan pembelajaran berakhir hari ini. Contoh, nama, nomor absen. Contoh strategi win-win. Saya meminta tambah jatah uang saku pada ibu untuk beli paketan. Ibu menyetujuinya karena ibu sedang banyak uang sehabis panen. Namun dengan syarat saya harus lebih rajin belajar. Begitu anak-anak ya. Tugas membaca untuk pertemuan yang akan datang adalah tentang struktur teks negosiasi. Pastikan anak-anak semuanya belajar ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri bersama. Jangan lupa jaga imun, jaga iman, dan jaga jarak aman. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.